Essence of the Body Mind, mencari sandaran fisik dan batin, Sim Fa Xiang Riwayat Ceji bagian 05. Ceramah Master 12 Mei 1985 peringatan tahunan. Master Siu Tao. Di saat ayah saya meninggal dunia, saya berada di viharanya Master Siu Tao, melafalkan sutra pertobatan Kaisar Liang selama 7 hari. Karena jalinan jodoh selama 7 hari tersebut, saya menjadi sering pergi ke viharanya. Kemudian baru mengetahui ternyata beliau baru kembali dari Jepang. Belajar agama Buddha di Jepang, kembali ke Taiwan. Beliau juga merasakan memiliki tekad. Memiliki tekad tersebut, tidak ada cara untuk menyalurkan tekadnya. Saya juga merasa bahwa citra agama Buddha tidak seharusnya seperti ini, sehingga pada saat itu bisa juga dibilang memiliki tekad dan tujuan yang sama. Berharap bisa menemukan tempat pelatihan diri yang dimulai oleh kami, yang bisa dilakukan dan dibangun oleh mereka sendiri. Tempat pelatihan diri yang ideal tersebut sehingga kami berdua menyatukan pandangan dan tekad yang sama. Oleh karena itu, tidak tahu apakah beliau yang mengajak saya keluar atau saya yang mengajaknya keluar. Intinya, kami keluar begitu saja. Dunia internasional tahun 1960-1961. April 1961, Uni Soviet meluncurkan Vostok. Pertama kalinya manusia memasuki luar angkasa dan berhasil kembali lagi. Agustus 1961, dibangunnya tembok Berlin yang memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat. Masyarakat Taiwan tahun 1960-1961. 1960, Taiwan mulai melakukan perluasan bisnis ekspor untuk menstabilkan kemakmurannya. 1961, Bank Taiwan mengeluarkan pecahan $100 NT. Sejarah Ceji tahun 1960-1961. Desember 1961. Perjalanan ke Gunung Tulan dan menginap di Kuil Qingjie, berpamitan dengan keluarga di Kuil Qingjie. Februari 1961, dari Kuil Qingjie ke Kuil Yuqian di Yili, lalu ke Vihara Dongjin di Hualien. Riwayat Ceji bagian 05, mencari sandaran fisik dan batin. Narator. Tahun 1961, pemerintah Jerman Timur membangun tembok Berlin. Dunia memasuki era Perang Dingin. Dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling bersaing satu sama lain. Bersaing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Uni Soviet adalah yang pertama kali memasuki luar angkasa. Amerika Serikat kemudian juga mengikuti. Taiwan pada saat itu mulai melakukan perluasan bisnis ekspor untuk menstabilkan kemakmuran bagi ekonomi masa depan antara Oktober dan Desember 1960. Master Cheng Yen di bawah pendampingan Master Siu Tao di Kuil Wangmu, Luye, Taitung melatih diri secara tersembunyi lebih dari 2 bulan. Jalinan jodoh yang secara kebetulan ditemukan oleh murid Master Siu Tao. Mencari dewa di Gunung Tulan, ceramah Master 20 Februari 2007, Gria Qingshi. Hari itu, setelah menggadaikan kalung emas saya dengan uang sebesar $300 NT, saya turun gunung untuk membeli makanan bergizi. Di sana, saya bertemu dengan murid Master Siu Tao.
Mereka mengeluh kepada saya, di vihara kami, guru kami sangat dihormati. Tetapi di sini malah hidup seperti ini. Mereka meminta kami untuk kembali. Master Siu Tao bertanya, apakah saya ingin kembali? Saya menjawab, jika mau kembali, kalian kembali saja. Saya tidak akan kembali. Kalian kembali sendiri saja. Karena itu, beliau juga memutuskan untuk tidak kembali. Murid-muridnya lalu mengajak gurunya turun gunung, membeli makanan bergizi, memasok persediaan pangan. Tidak disangka, setelah kembali dengan seorang muridnya, beliau tiba-tiba berkata, "Benahi barang-barang, besok kita bawa bekal." Saya bertanya, "Untuk apa?" Beliau berkata, mereka bertemu dengan orang aneh di kereta. Dia menemukan sebuah tempat yang sangat aneh dan spesial. Tempat ini adalah tempat pelatihan diri seorang dewa. Pertama-tama, di mana anehnya? Terdapat dua batu yang menempel erat, sangat pas dengan memasukkan tangan di tengahnya. Jika orang yang sangat tulus ingin memohon kepada dewa, meskipun dia memiliki perut yang besar juga bisa melewatinya. Di dalamnya terdapat seorang dewa yang sedang bermeditasi, juga seekor ular yang sebesar guci beras yang melingkar di sisi dewa. Jika orang baik masuk, ular itu tidak akan bergerak. Tetapi jika orang jahat masuk, ular itu akan menyemburkan kabut. Dia mengatakannya seperti komik kungfu. Master Siu Tao juga sangat usil. Beliau bertanya kepada orang tersebut, "Jika kami berminat untuk ke sana, bagaimana caranya?" "Kalau serius ingin pergi, saya bisa membawa kalian ke sana," jawabnya. "Jika demikian, saya ikut kamu pergi dan berjanji untuk bertemu di mana." Beliau berkata, di Inapa Taoyue, sebuah tempat yang paling dekat dengan stasiun di Luye. Benar-benar sudah membuat janji dengan orang tersebut. Ketika itu, saya berpikir tidak mungkin ada tempat seperti itu. Sepertinya sangat mistis. Subuh keesokan harinya pun mempersiapkan bekal. Setibanya di sana, sudah ada dua orang yang menunggu. Yang satu adalah seorang lansia. Usianya sekitar 60 hingga 70 tahunan. Rambutnya juga sudah beruban. Dia berkata, "Apakah boleh tidak pergi?" "Jika benar ingin pergi, saya sungguh tidak tenang. Saya merasa orang tersebut seperti bodhisatwa bagi kami. Perawakannya seperti dewa tanah." Saat itu kami mengatakan, beliau seperti dewa tanah. Dia berkata, "Jika kalian ingin pergi, sebaiknya saya ikut pergi, karena saya merasa tidak tenang. Kalian masih gadis, masih sangat muda." Dia berkata, "Kalian semua masih sangat muda dan mau ikut seorang petualang pergi. Lebih baik kalian tidak pergi. Tetapi kalau kalian tetap ingin pergi, saya akan menemani kalian pergi." Perawakannya tidak terlalu tinggi. Berhubung dia begitu ramah dan akhirnya kami pun pergi. Kemudian setelah pergi, di daerah Inapa, untuk mencapai gunung, di seberang terdapat sebuah sungai. Kita berdiri pada tepi sungai tersebut. Di dalam benak berpikir, bagaimana cara untuk menyeberangi sungai tersebut? Orang yang membawa kita juga kurang pengalaman. Melihat di seberang ada orang memapas sepeda di atas pundak. Bagaimana menyeberang sungai dengan memapas sepeda? Yaitu dengan cara memapas sepeda di atas pundak, menyeberang dengan cara seperti ini. Melihat dia terus berjalan, semakin lama semakin dalam. Saya menjadi gugup setelah melihatnya. Saya mengatakan ke Master Siu Tao, "Kita tidak usah pergi. Aliran air sangatlah deras. Kita tidak perlu pergi." Orang tersebut berkata, "Tidak ada apa-apa."
Apabila mereka dapat menyeberang ke sini, kita juga dapat menyeberang ke sana. Master Siu Tao juga berkata, "Baiklah, jika kamu bisa menyeberang, kami juga bisa." Demikianlah kami berenam. Sang petualang perawakannya lebih tinggi, kakek itu lebih pendek. Satu orang di antara mereka berjalan di depan, satu berjalan di belakang. Kakek tua tersebut berjalan paling belakang. Kami berempat berada di tengah dengan jumlah 6 orang. Semuanya saling berpegangan tangan. Yang dirasakan saat itu adalah kaki tidak menapa di tanah. Saat itu sambil melafalkan sutra Mahakaruna Dharani. Tapeco dilafalkan dengan sangat serius. Berjalan di tengah sungai yang luas, sangat luas. Kurang lebih dari tempat ini sampai lapangan parkir sana demikian luas. Sungai yang demikian luas terhubung ke lautan. Seluruh air dari pegunungan mengalir ke lautan. Dari sana melihat lebih jauh, tiada habisnya adalah air. Lebih jauh lagi adalah lautan. Pelabuhan Tuhan. Saat itu, sungguh sangat mawas diri. Semua orang berpegangan tangan dengan erat, sangat mawas diri. Kaki tidak menyentuh tanah sama sekali. Ternyata manusia dapat menyeberang dengan cara demikian, sungguh tidak mudah. Pada saat itu, rambut saya sangat panjang. Setelah menyeberang, seluruh badan sudah basah kuyup. Demikian mulai mendaki gunung. Setelah menyeberangi sungai, sudah tiba di gunung. Berjalan sampai samping pohon tersebut. Luas tanah untuk ditanam sekitar 2 petak tanah. Begitu digali, tidak terlihat akar pohon berada di mana. Pohon tersebut tersebar di seluruh wilayah. Kita tidak tahu sudah mengelilingi tempat tersebut berapa kali. Begitu mendongakkan kepala yang terlihat pohon tersebut. Terdapat jenggot di batang pohon. Setiap rongga akar memiliki ketebalan yang sama. Kita terbungkus di dalamnya. Tanah sangat lembut. Daun berguguran selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dia berkata, harus berhati-hati. Di atasnya terdapat ular bambu hijau. Harus memperhatikan apakah terdapat ular di atas tanah. Juga tidak boleh bersuara, ada beruang. Jika mendengar suara manusia, beruang akan keluar. Saat memanjat, jangan menarik pohon. Jangan menarik bagian lereng karena terdapat kucing pemangsa manusia, anjing pemangsa manusia. Tidak boleh disentuh. Benar-benar sangat menantang. Jadi, apakah Master bisa takut? Takutlah, sangat takut. Namun, mau bagaimana? Jadi, saya berkata kepada Master Siu Tao, orang itu mengambil parang. Apa yang harus dilakukan jika tersesat di gunung atau sesat di jalan? Kemudian, Master Siu Tao bicara dengannya. Kamu berjalan begitu cepat, kami tidak bisa mengikutinya dan ada begitu banyak rumput. Berikan kepada kami parang ini. Dia benar-benar memberikan parang itu kepadanya. Jadi, Master Siu Tao memegang parang itu. Kemudian kami mengikutinya. Kira-kira jalan sampai sekitar 6-7 jam sampai pada suatu tempat. Tempat tersebut sangat mengerikan. Di sana lebih menakutkan dibanding ketika berada di dalam hutan. Lumut tumbuh di sana. Tidak ada orang yang pernah ke sana. Semua berlumut dan sangat licin. Gunung itu adalah gunung berbatu. Turun dari gunung berbatu adalah tebing. Kami melewati jalan itu, satu sisi tertutup lumut. Tidak ada pohon dan tanaman merambat untuk dipegang. Tidak ada pegangan, sangat licin. Jalan yang dilalui terdapat mata air mengalir. Turunannya adalah lembah yang dalam. Saat itu saya benar-benar merasa tidak tahu berapa orang yang dapat melewati jalan itu. Itu adalah tempat yang paling berbahaya. Kemudian berjalan melewati sebuah bukit dan turun lagi.
Jadi pakaian saya koyak tergores. Pada saat itu rambut saya dikepang. Ketika meluncur ke bawah, rambut saya tertarik. Kaki saya tidak menyentuh tanah, hanya menggantung seperti ini. Benar-benar sangat bahaya. Jadi setelah tiba di tempat itu, mana ada dewa apapun. Saat tiba di sana sudah gelap, hanya melihat ada 2 orang. Kedua orang tersebut di sana sedang sembahyang. Itu dikatakan bahwa mereka di sana sedang memetik anggrek permata. Ada 2 orang di sana yang sedang memetik anggrek permata. Anggrek permata adalah obat Cina yang sangat berharga. Mereka di sana sedang memetik rotan dan anggrek permata. Ketika kami tiba, mereka sedang mengadakan ritual membakar kertas sembayang, sedang sembayang. Sudah sangat malam, akan tinggal di mana? Kedua orang itu berkata, karena kalian telah datang, kalau tidak kami berdua akan tinggal di satu gubuk. Mereka membangun 2 buah gubuk. Jadi mereka berdua lalu tinggal di satu gubuk. Masih membiarkan 2 orang pria yang tinggal bersama mereka. Keesokan paginya, orang tua itu berkata, ikut kalian benar-benar sangat melelahkan. Kita seharusnya sudah mau turun gunung, kalian jangan terus mengikuti. Saya sudah berumur, tidak sanggup lagi. Saya mungkin harus pulang secepatnya. Dia lalu berkata, kalian jangan ikut lagi. Tapi meskipun berkata demikian kepada kami, orang itu sudah tidak terlihat lagi. Orang yang membawa kami naik gunung sudah tidak ada lagi, tidak kembali lagi, sudah kabur. Tapi bagaimana dengan kami di sana? Untunglah orang itu, orang yang memetik rotan di gunung mengatakan kepada kami. Dia berkata, kalian sekarang mau turun gunung, harus turun dari pelabuhan Tulan. Dia lalu membawa kami berjalan hingga pelabuhan Tulan. Ada tanda berhenti di kaki gunung. Dalam sekelompok ini yang tersisa hanya kita berempat. Saat kita berempat hendak menaiki mobil, orang-orang terus melihat ke arah kami. 3 orang monastik dan 1 orang wanita awam dengan rambut yang panjang dan berantakan dan baju yang kotor. Biksuni itu memegang parang, sungguh memalukan. Namun ketika kita tiba di kota Taitung, memang benar orang-orang yang berbisnis di jalan itu berdiri dan melihat sekelompok orang ini. Kami juga berjalan dengan leluasa dan terus berjalan kembali ke klinik gigi Yensu. Ketika Dr. Chang melihat kami, beliau tiba-tiba datang dan berkata, "Dari mana kalian?" Ketika dia melihat saudara perempuannya Master Siu Tao memegang parang itu, dia pun dengan cepat mengambilnya dan berkata, yang ini dapat digunakan oleh saya untuk membelah kayu, dan benar digunakan sebagai parang untuk membelah kayu olehnya. Kemudian dia pun mulai memperingati kami dan dia pun berkata, jangan berkelana lagi di sini. Atau tidak, jika kalian benar-benar tidak kembali ke Fengyan, saya hanya akan mensubsidi 2 ember beras per orang setiap bulannya. Dan kalian pergi ke kuil Qingjue untuk melatih diri. Dr. Chang benar-benar mensubsidi 2 ember beras untuk setiap orang setiap bulannya, yang setara dengan 1 ember beras kita sekarang. Berpamitan dengan keluarga di kuil Qingjie, ceramah Master 20 Februari 2007 Gria Qingsi. Tidak lama kemudian, ibu saya datang mencari saya karena murid Master Siu Tao setelah pulang, dia memberitahukan kepada ibu saya, putri Anda ada di kuil Qingjie bersama guru saya di sana. Guru kami tidak kembali karena putri Anda tidak kembali. Kemudian, ayah kandung saya dan ibu saya datang ke kuil Qingjie untuk membawa saya kembali. Saya berpikir demikian juga bagus. Biarkan mereka tahu saya ada di sana. Mereka ingin membawa saya pulang, saya ikut mereka ke hotel. Lalu saya berkata, jika kalian ingin membawa saya pulang, kalian hanya membawa tubuh saya pulang.
Saya berkata, percuma bawa saya pulang, hati saya tidak ikut pulang. Narator, pada saat itu ada dibangun sebuah jembatan gantung dari dataran sampai puncak gunung di kuil Qingjie itu. Hari itu, ketika hari sudah senja, angin berhembus kencang sehingga jembatannya bergoyang. Ayah kandung dan ibu angkat Master mencari tempat itu. Meskipun ibu angkatnya merasa takut melewati jembatan gantung tersebut, tapi demi mencari Master, beliau memberanikan diri melewati jembatan gantung tersebut, berharap bisa membawa Master kembali ke Fengyan. Kemudian bertiga dengan gemetar melewati jembatan gantung tersebut sampai di sebuah hotel di Taitung. Master dan ayah ibunya berdiskusi hingga subuh, akhirnya tercapai kesepakatan. Ceramah Master 6 Februari 2007, pertemuan fungsional 4-in-1 wilayah utara. Ibu saya sudah tua. Beliau membawa baju yang biasa saya pakai ke sini. Namun, saya dengan semua barang yang ada di tubuh saya, semuanya diserahkan kepadanya. Dulu anak perempuan ada memakai sedikit barang. Saya lepaskan dan berikan kepada beliau. Tentu ada satu utas kalung emas yang sangat berharga ini. Saat di Luye sudah digadaikan. Juga tidak dihitung digadaikan terhadap satu keluarga karena Nyonya Chan meminjam 300 NT kepada mereka. Kalung emas tersebut dititipkan di sana. Dia karena demi kami di sana kurang lebih sudah hampir sekitar 2 bulan. Mengajari mereka melafalkan sutra dan lainnya. Dengan satu hubungan budi ini, jadi dia juga memutuskan tidak menagih kembali 300 NT. Dia juga tidak tahu ini adalah barang apa. Sampai saat ibu saya mau membawa saya pulang, saya mengatakan saya tidak mau pulang. Namun saya ada satu barang seharusnya menyerahkan kepadamu bawa pulang. Namun barang ini tidak ada di tubuh saya. Ini sangat berharga. Kamu beri saya 300 NT, saya pergi mengambil barang ini. Sampai di sana, saya mengambil kembali barang ini. Beliau mengatakan, tidak perlulah, tidak apa-apa. Saya tidak tahu taruh di mana lagi. Tubuh saya berkeringat dingin, tidak tahu taruh di mana. Tolong bantu carikan. Cari. Sudah ketemu. Jadi dengan barang yang berharga ini, membiarkannya bawa pulang. Baju, hanya tinggal satu set gaun. Dengan demikian, saya bebas leluasa. Berkelana ke timur Taiwan, ceramah Master 6 Oktober 1995. Sumber audio, Kantor Penghubung Taitung. Masih ingat saat itu, tinggal di Vihara Qingjie di Taitung. Yang paling berkesan adalah gempa bumi setiap hari. Di Vihara Qingjie terdapat sekelompok anak gadis ada di sekitar kuil Qingjie. Saat itu, saya terus berpikir bahwa ibu saya pernah datang juga. Paman juga pernah ke sini. Semua orang sudah tahu saya tinggal di kuil Qingjie. Saya juga diizinkan bebas di Taiwan bagian timur. Jadi, saya dapat menemukan tempat di luar yang benar-benar merupakan tempat pelatihan diri ataupun tempat yang bermanfaat bagi orang, sehingga saat itu berpikir benar-benar ingin mencari sebuah tempat. Sekelompok wanita memberitahu kami, katanya, daerah yang terbesar di Taiwan Timur adalah Yili. Di tempat itu ada sebuah vihara, yang sangat tua. Di tempat itu hanya ada satu orang tua di sana, benar-benar sangat membutuhkan seseorang untuk pergi ke tempat itu untuk meneruskan pengurusan viharanya.
Mendengar apa yang dia katakan, berpikir akan baik juga untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Demikianlah meninggalkan kuil Qingjie dan datang ke Yili. Vihara kuno ini bernama Vihara Yuqian. Benar saja, di dalamnya hanya ada satu orang haka, seorang bodhisatwa tua, sudah sangat berumur. Ceramah Master 8 Desember 1996, ceramah pagi. Saya ingat ketika saya pergi ke sana di hari pertama, ada banyak guntingan kertas berbentuk yang ditempel ke dinding vihara. Seni gunting kertas sangat menarik. Lihatlah, ada burung, seperti burung yang terbang di langit. Segala jenis burung juga ada, seperti sedang membentangkan sayapnya dan terbang di udara. Ada juga burung yang bertengger di cabang pohon, istirahat dan tertidur. Kepalanya sedang menyangkut ke sayapnya. Ada pula ikan yang berenang di dalam air. Berbagai macam ikan yang terlihat hidup berenang di dalam air. Ada pula yang berjalan di darat. Ada rusa, harimau, singa, dan manusia. Terutama manusia. Guntingan kertasnya ada anak-anak, ada orang tua, ada pula yang parubaya. Ada berbagai macam pose, latar pekerjaan yang berbeda-beda. Saya sangat penasaran. Seringkali saya selang 2-3 hari tertarik pada barang-barang ini. Sekali berdiri bisa sangat lama. Saya berpikir, orang yang memiliki seni menggunting kertas ini siapa sebenarnya? Saya lalu bertanya, di sana ada seorang biksu tua. Saat itu dia sudah berumur sekitar 70 tahun. Saya tinggal di sana selama 2-3 hari. Saya merasa beliau tidak mencolok. Beliau begitu tua dan sangat cerewet. Ketika hari belum terang, dia selalu memanggil nama seorang anak perempuan. Acun, cepat, cepat, cepat. Saya berpikir, orang tua ini sepanjang hari berteriak cepat, cepat, cepat. Untuk apa? Ternyata beliau dan seorang anak perempuan tinggal bersama di kuil ini. Hanya ada mereka berdua, satu tua, satu muda. Orang tua ini sangat cemas. Sebelum langit terang, sudah terus menyuruhnya untuk cepat, cepat, cepat. Saat anak itu sedang mengerjakan sesuatu, juga memintanya untuk cepat, cepat, cepat. Cepat yang dia sebutkan itu adalah kiak, 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 dialek Hakka. Awalnya saya sungguh tidak terbiasa. Di hari pertama dan kedua sungguh tidak biasa. Namun saat saya melihat seni potong kertas, saya bertanya, ini hasil karya siapa? Sungguh hebat bisa memotong kertas hingga bentuknya demikian nyata. Dia menjawab, itu sangat mudah. Saya balas, tidak mudah, sungguh tidak mudah ini. Lalu dia berkata, kalau kamu mau belajar, saya akan mengajarimu. Dalam hati saya berpikir, apa benar dia bisa mengajari saya? Lalu beliau mengatakan, itu semua adalah hasil karya saya. Saya sungguh ragu kepadanya. Apa benar memang hasil karyanya? Sini, saya menunjukkan caranya. Saya akan mengajarimu. Dia lalu mengambil beberapa kertas, warna apa aja ada. Dia lalu bertanya, kamu mau belajar menggunting burung atau ikan? Saya memilih salah satu jenis burung. Dia lalu melipat kertasnya, kemudian mengguntingnya dengan memutar-mutarkan gunting. Saat dibuka, sungguh burungnya terlihat nyata. Burungnya seperti akan terbang. Saya kemudian meminta diguntingkan bentuk rusa. Saya pikir tanduk rusa yang berkelok-kelok. Apa mungkin dia juga bisa? Beliau berkata, baik, tidak ada masalah.
Dari satu kertas biasa tidak perlu 3-5 menit sudah menjadi bentuk rusa. Ini adalah sebuah pengalaman saya ketika itu. Jangan meremehkan siapapun juga. Jangan karena kebiasaan seseorang dalam kehidupannya sudah meragukan kemampuannya. Maka janganlah mencurigai orang. Kita harus menghadapi orang dengan rasa hormat. Menghormati orang dengan hati Buddha, karena semua orang adalah Buddha. Ceramah Master 6 Oktober 1995, sumber audio Kantor Penghubung Taitung. Saya merasa harus mencari tempat, hanya ingin mencari sebuah tempat tinggal yang aman dan nyaman. Namun saya merasa tidak begitu nyaman di sana. Kemudian di Vihara Yuqian, pada saat itu ada mendengar umat mengatakan demikian, mengatakan bahwa di Fuli ada sebuah dataran besar di sana. Di sana ada banyak orang memiliki keyakinan, namun tidak ada satupun monastik di sana. Kami pun berjalan kaki dari Ili ke Fuli. Saat itu kami harus berjalan jauh untuk sampai di sana. Namun pergi ke tempat itu jika dilihat dari tempat yang lebih tinggi sungguh indah, penuh dengan hamparan hijau. Pada awalnya juga berpikir untuk menetap di tempat itu, berhenti di tempat itu dan menjadikan tempat itu sebagai ladang pelatihan. Ini semua adalah sebelum berdirinya Ceji. Pertama kalinya datang ke Hualien, saya mencari tempat di mana-mana. Kadang-kadang juga merasa sangat kasihan karena tidak menemukan tempat untuk menetap. Sering berada di Yili dan Taitung. Perjalanan ini sering ditempuh dengan jalan kaki, bukan naik mobil, tapi dilalui dengan jalan kaki. Perjalanan juga cukup jauh. Ceramah Master 7 Januari 2012, pemberkahan akhir tahun Rumah Sakit Haichung. Pada saat itu, karena saya sedang mencari tempat, dengan Master Siu Tao berpikir ingin mencari sebuah tempat yang hening dan tenang untuk membina diri. Saat itu, Taitung bukan merupakan daerah yang ideal. Pokoknya sungguh tidak ideal, karena di sana pagi-pagi ketika matahari terbit dan angin bertiup, seluruh Taitung akan tertutup kabut. Demikian angin dan pasir berterbangan, sungguh menakutkan. Jadi Taitung, saya sungguh tidak menyukainya. Di kuil Qingjie ada sekelompok wanita yang menanam jahe. Mereka adalah warga suku asli. Kata mereka, kami ada beberapa suku. Di Hualien juga ada beberapa suku. Kami adalah suku Taroko. Dan mereka juga mengatakan bahwa Taroko sangat indah. Itu berlokasi di Hualien. Saat itu dalam hati saya berpikir, apakah bisa menemukan sebuah tempat yang indah? Maka dengan menggunakan kereta api dari Taitung, lalu turun di stasiun Hualien. Ketika itu sedang hujan rintik-rintik dan hujan terus turun. Bersama Master Siu Tao, seorang biksuni di tengah lautan manusia, namun kami tidak mengetahui harus kemana. Maka kami memanggil seorang tukang becak dan bertanya kepadanya, apakah di tempat ini ada vihara? Apakah ada vihara di Hualien? Kami ingin menginap di vihara, maka kita memanggil becak. Setelah berada di atas becak, tidak lama kemudian karena hujan, dia menurunkan penutup becak. Kami merasakan seperti sedang menanjak. Karena terasa sedang menanjak, saya mengatakan kepada Master Siu Tao, dia sedang menanjak, dia akan kelelahan. Mari kita turun membantunya mendorong becak. Hujan masih turun, rintik-rintik.
Kami berdua turun. Tukang beca berkata, "Tidak perlu, kalian duduk saja, tidak jauh lagi." Kami tetap memintanya untuk berhenti, dan kami turun mendorong becak. Kami berdua mendorong dari belakang becak, mendorong dan mendorong. Tiba di dataran, begitu mengangkat kepala, vihara sudah terlihat di sana. Lalu kami membayar ongkos becak 5 NT. Ceramah Master 6 November 2007 ceramah pagi. Sampai di Vihara Tongjin di Hualien, turun dari becak saat itu sedang hujan. Seluruh tubuh saya basah terkena air hujan. Saat itu saya belum menjadi monastik. Ada seorang bodhisatwa tua dengan welas asih segera memberikan sebuah handuk untuk mengeringkan rambut saya. Bodhisatwa tua tersebut berkata, "Kasihan, Nona, mengapa Anda naik becak sampai seluruh tubuh basah?" Dia segera memberikan handuk kering kepada saya. Malam itu, saya menginap di tempat tersebut. Orang tua ini sangat ramah. Oleh sebab itu, saya sering mengatakan kita harus menyapa orang-orang. Tidak peduli kenal atau tidak, kita harus menyapa. Waktu itu, jika tidak ada orang ini yang menyapa saya, mungkin sekarang saya tidak akan berada di sini. Karena orang tua ini terus menyapa, bertanya kepada kami, "Kalian datang dari mana? Hendak kemana?" Sebenarnya saat itu, Master Siu Tao menemani saya lari keluar. Saya tidak tahu hendak kemana. Akhirnya saya berbohong. Mendengar di sana ada sebuah taman nasional Taroko. Sebenarnya istilah ini juga pernah terdengar di Taitung, bahwa di Hualien ada sebuah Taroko. Istilah ini terdengar masih baru. Katanya di sana sangat menyenangkan. Kemudian, tanpa berpikir saya mengatakan, "Saya dengar di sini terdapat tempat itu, saya ingin ke sana." Beliau mengatakan, "Kebetulan besok ada Tuan Shi, dia telah menyewa mobil wisatawan. Mau mengajak pakar geografi ke Tianxiang. Jika perlu, saya akan bertanya untuk kalian, apakah masih ada tempat duduk yang kosong. Jadi kalian bisa ikut mobilnya. Juga tidak perlu pergi sendiri." Begitulah, dia sangat ramah. Kemudian membawa kami ke rumah Tuan Shi. Sebenarnya, rumahnya terletak di bawah Gunung Melun. Vihara Tongjin juga melewati sebuah jalan. Demikian berjalan, sudah tiba di rumahnya. Kemudian memperkenalkan agama Buddha kita terdapat beberapa aliran. Saat itu antara Master Siu Tao dan Tuan Shi saling memperkenalkan nama dharma diri sendiri. Karena Master Siu Tao memperkenalkan nama Siu Tao, rupanya kita sama-sama dari aliran gunung Yemei, di mana ada sebuah gunung namanya Gunung Yemei. Beliau mengatakan, "Saya dari aliran Gunung Yemei. Guru saya adalah Terung dan lain-lain." Dan demikianlah tali persaudaraan tersambung. Tuan Shi satu tingkat lebih senior dari Master Siu Tao. Tuan Shi pada tingkatan Pu, Master Siu Tao tingkatan Siu, sehingga menjadi akrab. Setelah itu, kita mulai membahas besok berangkat jam berapa. Jika kalian mau ikut, besok kita pergi bersama. Perasaan sepanjang perjalanan, ceramah Master 31 Agustus 2010, temu ramah dengan dosen Tzu Chi University. Ketika itu, Central Coast Island Highway, jalan tol baru saja dibuka. Saat saya datang di tahun itu, jalan tol baru saja dibuka dan banyak yang berwisata ke sana. Di sana akan dibangun vihara di Tianxiang. Saat itu, Tuan Chiu Jingguo yang membebaskan lahan tersebut untuk dibangun vihara dan kami pun turut serta mereka pergi.
Naik bus untuk pergi melihat lahan tersebut, melewati Central Coast Island Highway. Dalam hati merasa jalan ini demikian indah, banyak terowongan yang menembus bebatuan pegunungan. Saat itu mobil wisata atapnya terbuat dari kaca. Memang disengaja agar orang yang berada di dalam mobil tersebut bisa melihat batu-batu yang ada di atas terowongan. Saat mobil melintasi terowongan, di atasnya adalah batu-batuan dan ini adalah pemandangan langka di dunia ini. Semua orang yang melihat merasa sangat takjub, tetapi dalam hati saya malah merasa kasihan. Sungguh sangat disayangkan. Mengapa saya malah merasa kasihan? Saya sendiri juga tidak mengerti. Yang terlintas di pikiran saya adalah kasihan. Saya sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa saya malah merasa kasihan. Setelah itu merasa sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena gunung harus diledakkan untuk membuka terowongan. Tapi bagaimana saya harus menjelaskan kasihan ini, tidak tahu mengapa terlintas keanehan demikian di pikiran saya. Dapat merasakan sepanjang jalan ini ternyata mengorbankan begitu banyak nyawa, begitu banyak darah dan korban sebagai pengganti untuk sebuah jalan yang bebas hambatan. Ternyata semua orang datang ke sini untuk bermain dan bersenang-senang. Dalam hati selalu ada sebuah perasaan yang sangat aneh. Tapi dengan rasa kasihan ini, saya sendiri masih tidak bisa menghubungkannya. Waktu itu masih belum bisa. Hanya sebuah rasa kasihan ini saja. Masih belum terpikir mengorbankan begitu banyak pahlawan pembuka jalan. Saya juga tidak terpikir menghubungkan mereka dengan rasa kasihan ini. Waktu itu masih belum. Tapi ketika sudah berlalu, itu adalah sebab dan kondisi. Banyak sekali sebab dan kondisi yang terkait dengan jalan ini. Ceramah Master 6 November 2007 Gria Jingse. Kami di Vihara Changchun. Tuan Xi juga adalah seorang umat Buddhis yang sangat taat. Dia mengatakan, kita sekelompok besar orang ini datang ke sini. Kelompok pahlawan pembuka jalan ini telah berkorban demi membuka jalan ini. Jadi kita di sini melafalkan sutra untuk mereka. Maka di sana melafalkan sutra. Setelah itu, pergi lebih jauh lagi akan tiba di Tianxiang. Sepulangnya dari Tianxiang malam itu, Master Siu Tao jatuh sakit dan demam. Ceramah Master 12 Mei 1985, sumber audio, ceramah di peringatan 19 tahun Ceci. Sungguh sulit dipercaya, ini juga adalah pengaturan dari Bodhisattva Siti Garba. Tepat pada malam itu, Master Siu Tao demam. Apakah karena terlalu lelah? Mengikuti saya sebenarnya sangatlah melelahkan. Juga bisa dikatakan saat dia keluar baru selesai operasi. Sesungguhnya tubuhnya masih tidak kuat. Ceramah Master 6 November 2007 di Gria Jingse. Master Siu Tao demam sangat parah. Pada saat itu saya memohon ke langit pun tidak ada jawaban. Tidak ada yang saya kenal. Harus bagaimana? Saya pergi mencari bodhisattva tua. Bodhisattva tua itu mengatakan ini harus mencari senior Tuan Xi baru bisa. Direktur Rumah Sakit Ceci Hualien Lin Tianzhong merupakan teman baiknya. Apakah kita memohon Tuan Xi, memintanya untuk melihat? Meminta dia datang melihat. Benar-benar demamnya tinggi, setengah sadar. Memberi obat untuk dia minum, juga tidak turun demamnya. Tetapi sampai malam, sangat malam, saya mendengar beliau terus menggigau. Saya bilang, apakah tidak merasa lebih baik? Sudah suntik, minum obat, bagaimana kondisi kamu? Matanya tidak bisa dibuka. Setengah sadar mengatakan,
Saya melihat ada yang tidak berkepala, tangan patah, kaki patah. Beliau mengatakan demikian. Beliau mengatakannya dalam kondisi mata tertutup. Saya di samping mengatakan demikian. Sebenarnya para pahlawan pembuka jalan kita menghormati, memberi hormat juga tidak apa-apa. Mungkin jika tidak, kamu coba berikrar. Saya berkata demikian, kamu berikrar. Setelah kamu merasa baik, kita membabarkan sebuah sutra. Dia dengan mata tertutup sambil berkata, baiklah. Setelah saya sembuh, maka akan membabarkan sebuah sutra. Bukan melafalkan sebuah sutra, tetapi membabarkan sebuah sutra. Pada saat itu juga terasa aneh. Saya tidak suka tahayul, tetapi kondisi sebenarnya demikian. Saya harus menceritakan. Setelah dia tertidur, demam pun turun. Setelah bangun, mengatakan kepada saya dia merasa lapar. Begitu malam, sudah tengah malam, rasa lapar, harus bagaimana? Saya pergi mencari bodhisatwa tua itu. Dia memasak bubur untuknya, sehingga ini merupakan sebuah jalinan jodoh. Narator, Master Hsu Tao berikrar setelah membabarkan Sutra Siti Garbha. Sembuh dari sakit, berdua tinggal beberapa hari di Tongjin, mendapatkan perhatian dari bodhisatwa tua Yangku. Dan untuk mewujudkan ikrar ini masih tetap harus menetap setahun lebih. Matangnya jalinan jodoh yang tak terbayangkan. Ceramah Master 21 November 2001, sumber audio Temu Rama Komite Kaohsiung. Meninggalkan keluarga. Walaupun penuh kesulitan, saya sendiri merasakan harus menggunakan jiwa kehidupan untuk membina diri. Jiwa kehidupan adalah tiada terbatas dan tiada terhitung. Karena yang saya rasakan memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Saya paling suka kata ini. Memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Bukankah ini yang saya cari? Benar, yang saya cari adalah memiliki kelapangan hati seluas jagat raya. Ukuran yaitu dapat merangkul seluruh alam semesta. Tempat yang ada negeri harus merata, sehingga saya merasa ada niat untuk membangun tekad. Seharusnya tidak sulit. Kemudian pada suatu hari, saya di Vihara Qingjie juga melihat ada satu kata. Memasuki pintuku, Anda tidak akan jatuh miskin. Tetap di luar pintuku, Anda tidak akan bertambah kaya pula. Ini yang dikatakan Buddha. Juga di dinding, ada kalanya kita di vihara, di atas dinding, di atas tiang, dilihat-lihat bagus juga. Tetapi kalau dipergunakan, itu adalah dharma yang menakjubkan. Tidak dipergunakan, itu hanya satu slogan saja. Maka saya melihat kata ini, memasuki pintuku, Anda tidak akan jatuh miskin. Tetap di luar pintuku, Anda tidak akan bertambah kaya pula. Asalkan ada bertekad untuk melakukannya, pasti saya juga bisa memiliki kelapangan hati seluas jagat raya hingga bisa merangkul seluruh isi semesta. Asalkan saya dengan hati tulus memasuki pintu Buddha. Maka dengan demikian saya memutuskan tidak mengambil jalan yang hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Saya memutuskan mengambil jalan memberi manfaat untuk dunia. Juga sama seumur hidup. Jiwa kehidupan pada dasarnya tidak ada hak memiliki, hanya mempunyai hak pakai. Saya ingin menggunakan jiwa kehidupan saya dengan sebaiknya menggunakannya. Dengan begitu membuka hati saya sehingga bisa memiliki kelapangan hati seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta.
Arah tujuan, meninggalkan kampung halaman, memulai perjalanan, entah kemana arah yang dituju. Sama-sama mendengar panggilan Buddha selama ribuan tahun. Menyambut matahari terbit, melangkahkan kaki ke arah timur. Inilah arah perlindungan sejati seumur hidup. Mencium harumnya bunga teratai, melihat Hualien di dalam mimpi. Bunga teratai yang harum semerbak bermekaran di Hualien. Terpaku mengingat jalinan jodoh yang digariskan sejak kehidupan lampau. Memandang matahari terbenam dari jauh, merindukan arah barat. Itulah arah yang makin jauh dari pelukan keluarga. Tergugah karena ketidakkekalan yang seketika. Meninggalkan kegelapan duniawi, bersumbangsi tanpa pamrih. Giat menggarap ladang berkah. Kuntum demi kuntum teratai hati berkembang. Itulah satu-satunya arah tujuan untuk selamanya.